Ya kalau seperti ini pantesan aja Kaisang diem gitu. Pantesan PSI diem ketika ada kadernya menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Karena si kader yang menyerukan pelengseran ini itu juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan justru dimotivasi sama Jokowi. Selamat malam semuanya. Setelah 4 hari yang lalu ada kader PSI menyerukan untuk memakzulkan Presiden Prabowo, sampai sekarang nggak ada pernyataan apa-apa dari PSI. Nggak ada klarifikasi, nggak ada permintaan maaf, dan bahkan tidak ada teguran kepada kader yang menyerukan pemakzulan kepada Presiden Prabowo. Bahkan sampai sekarang si kader PSI ini, wah terus keluar-keluar. Terus menyampaikan kritik kepada Pak Prabowo dan diselingi dengan harapan agar PSI nanti di tahun 2029 bisa mengusung Gibran sebagai capres. Ini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana di media sosial, orang semua membicarakan terkait sikap kader PSI ini, tapi entah kenapa sampai sekarang PSI tidak mengambil sikap gitu. Karena ya kader-kader yang tidak tertib seperti ini ya seharusnya itu ditertibkan gitu. Dan untuk kalau kader-kader yang lain gitu ya, kalau dari partai yang lain, kalau misalkan ada situasi yang seperti ini, udah pasti itu ditegur gitu. Kalaupun tidak disampaikan teguran secara terbuka atau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, minimal si kader yang menyerukan pemakzulan itu ya akan berhenti bicara. Tapi ini kader PSI enggak gitu. Setelah dia dikritik oleh banyak orang, kemudian membuat banyak para pendukung Pak Prabowo juga emosi melihat si kader PSI ini, dia tambah keluar-keluar. Wah, saya nggak takut. Anak jenderal katanya. Ini apa-apaan gitu. Kalau PSI memang benar-benar adalah sebuah partai yang ya sebagaimana partai yang lain, maka dalam sikapnya itu harus jelas gitu. Kalau ada kader yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip atau pernyataan resmi PSI, ya kasih teguran dong. Jangan kemudian dibiarkan seperti ini gitu. Apalagi ya dari partai PSI-nya sendiri, dari para elitnya tidak memberikan respon apa-apa. Ya kalau misalkan ada kader yang ngeyel gitu, tinggal keluarin, pecat gitu kan. Jelas gitu. Ini enggak nih. Kadernya terus keluar-keluar, pimpinannya ya biarin aja, diem aja gitu, pura-pura nggak tahu gitu kan. Atau jangan-jangan para elit partai PSI itu sedang menikmati seruan-seruan yang semacam ini. Seruan kekecewaan, seruan untuk memakzulkan Presiden Prabowo, dan itu dianggap sebagai adalah argumentasi atau opini yang sesuai dengan nurani atau naluri mereka. Jangan-jangan mereka menikmati, jangan-jangan bahkan mereka justru mendukung. Ya udah biarin gitu kan. Terus serang gitu. Jangan-jangan seperti itu sikap asli PSI. Padahal sebelumnya ini kan terlihat tidak match atau tidak sesuai gitu. Karena PSI sebelum ada kader yang keluar-keluar untuk memakzulkan atau melengserkan Presiden Prabowo lewat Andi Budiman sebagai Wakil Ketua Umum DPP PSI, itu menanggapi soal amnesti dan abolisi yang diterima oleh Hasto dan Tom Lembong. Ini Andi Budiman mengatakan bahwa PSI menghormati. PSI ya menganggap bahwa itu adalah keputusan presiden dan itu adalah hak prerogatif yang harus didukung dan sebagainya. Tapi kenapa beberapa hari setelahnya ada kader PSI berkuar-kuar seperti ini, ingin memakzulkan Presiden Prabowo, menggonggong seperti itu kemudian dibiarkan dan tidak ada respon yang jelas dari PSI. Ya tegur gitu kan. Kalau sampai sekarang masih terus berlanjut ini menurut saya memalukan gitu. PSI jadi seperti apa ya? Seperti partai-partaian. Ya memang sih kayaknya gitu ya. Di satu sisi dia bilang, wah kita menghormati, tapi di sisi lain kadernya nyerang terus. Dan berharap agar Gibran bisa menjadi capres dan kemudian membangun sebuah narasi menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa mereka hanya punya harapan kepada Gibran. Sudah tidak punya harapan lagi kepada Pak Prabowo. Ini kan curi start ini. 2029 masih lama, ini udah mulai kampanye dari sekarang gitu. Jadi ya bagi saya ini adalah situasi yang nggak benar, ini adalah situasi yang seharusnya ditertibkan oleh PSI karena bagaimanapun dalam sebuah etika politik, PSI adalah partai yang hari ini itu masih menyatakan diri bahwa partainya adalah partai koalisi pemerintahan. Ada banyak sekali wamen menurut Presiden Prabowo. Ini PSI partai kecil tapi wamennya banyak gitu, komisarisnya lebih banyak.
Yang jadi wamen dan komisaris banyak juga. Jadi dari sini sebenarnya Partai PSI kan mendapatkan keuntungan logistik dari kader-kadernya yang menjadi wamen, menteri, dan komisaris. Dan dari logistik yang mereka dapatkan lewat kader-kadernya inilah yang kemudian menghidupi partainya. Secara logika atau etika politik, kalau memang sudah ada yang tidak sesuai gitu ya harus diberikan tindakan. Kalau ada kadernya dianggap tidak pas, tidak sesuai dengan prinsip PSI, tegur gitu. Kalau PSI merasa kemudian sesuai atau merasa apa yang disampaikan oleh kadernya untuk melengsarkan Presiden Prabowo itu adalah sebuah kebenaran dan boleh disampaikan, ya PSI tarik mundur menteri-menterinya, wamen-wamennya gitu kan. Jangan dua-duanya kemudian dinikmati bersama-sama. Di satu sisi dibiarkan tuh si kader-kadernya kemudian menyuarakan pemakzulan, mengkritik terus Presiden Prabowo. Di sisi lain, menteri wamennya tetap terima gaji. Ya, ini kan memalukan, itu nggak ada etikanya ya. Tapi kalau bicara soal etika emang nggak ada kayaknya PSI gitu. Jadi ini adalah sebuah cerita yang sangat janggal sekali dari sebuah partai, karena tidak ada rasanya partai yang begini gitu. Partai itu selalu ya satu visi satu misi gitu. Nggak ada kemudian dua jalur dilalui bersama-sama dan kemudian dinikmati juga bersama-sama. Tapi saya masih menunggu gitu ya, setelah 4 hari isu ini beredar, viral, dibicarakan oleh banyak orang, saya menunggu dan mempertanyakan kapan Kaisang akan memberikan pernyataan. Kapan Kaisang akan memberikan teguran seperti halnya dia dulu menegur Ade Armando misalkan gitu ya. Dulu kan pernah Kaisang melakukan itu. Kenapa sekarang kepada si kader PSI anak jenderal ini Kaisang tidak melakukan hal yang sama gitu. Tapi di saat saya sedang menunggu pernyataan Kaisang atau teguran atau sikap resmi dari Partai PSI, ternyata si kader PSI yang sebelumnya menyerukan pemakzulan atau pelengseran Presiden Prabowo itu hari ini mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Jokowi. Jadi saat ada amnesti dan abolisi, si kader PSI ini langsung menemui Pak Jokowi katanya. Dan ketika bertemu dengan Pak Jokowi ditanyakan apakah amnesti itu memang berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Jokowi, dan jawabannya ternyata enggak gitu. Dan itu enggak terlalu penting sebenarnya gitu ya. Ya mau Jokowi setuju dan enggak kan yang enggak ada gunanya gitu ya. Tapi yang menjadi penting dari pernyataan atau cerita si kader PSI ini adalah ternyata setelah itu katanya Pak Jokowi mendukung apapun yang disuarakan si kader PSI ini. Mendukung agar si kader PSI tetap menyuarakan, nggak usah dikurangi, nggak usah dilebih-lebihkan, terus menyuarakan, terus mendukung apa yang disampaikan si kader PSI yang mengkritik abolisi dan amnesti. Ini ajaib. Jadi ini coba kita urut gitu ya. Amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong, itu memang jelas adalah dua orang lawan Jokowi. Dan wajar kalau kemudian Pak Jokowi juga mendorong siapapun yang mengkritik amnesti dan abolisi. Itu juga masih wajar. Tapi posisi si kader ini adalah kader PSI yang menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Kalau Pak Jokowi kemudian mendukung atau memberikan motivasi kepada si kader PSI ini, ya ini salah. Ini kayaknya udah kelewatan gitu ya. Ya kita semua ngerti bahwa memang ini adalah pertarungan antara Prabowo dan Jokowi. Ini soal pertarungan pengaruh, soal posisi tahun 2029 nanti dan sebagainya. Itu kita akui gitu. Tapi kita tidak berpikir bahwa Pak Jokowi melakukan cara-cara yang seperti ini. Ya kalau kritik, masukan, oke lah gitu ya. Tapi memberikan motivasi kepada kader PSI yang mendukung, menyerukan pelengseran Presiden Prabowo, bagi saya itu nggak termaafkan. Dan mungkin di sisi lain, dari sisi sudut pandang kubu Jokowi ya emang udah Pak Prabowo sudah nggak bisa diatur lagi gitu. Emang Pak Prabowo adalah orang yang berbeda sama sekali sejak hari ini, sejak munculnya amnesti dan abolisi gitu ya. Ya mungkin sebelumnya Presiden Prabowo dengan Jokowi akrab dengan para pendukungnya, oke gitu ya. Ada yang jadi komisaris, wakil menteri dan sebagainya, solid gitu. Tapi ya per hari diputuskannya amnesti dan abolisi, maka setelah itu Presiden Prabowo adalah orang yang berbeda sepenuhnya. Yang seperti
nggak dikenal lagi oleh Jokowi. Makanya ketika Pak Jokowi ditanya soal amnesti dan abolisi, ternyata jawabannya kan di media kita bisa saksikan, ya saya tidak diajak diskusi. Dan jawaban yang disampaikan kepada si kader PSI itu ternyata lebih dramatis lagi. Karena Pak Jokowi mengatakan, ya saya ini rakyat biasa, nggak bisa apa-apa. Amnesti dan abolisi itu ya kewenangan presiden. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Mulai bijaksana. Ya kalau seperti ini pantesan aja Kaisang diem gitu. Pantesan PSI diem ketika ada kadernya menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Karena si kader yang menyerukan pelengseran ini itu juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan justru dimotivasi sama Jokowi. Ya saya nggak tahu apakah ini adalah cerita yang benar yang disampaikan oleh si kader PSI atau enggak. Tapi ya cerita dia seperti itu. Dia mengaku dia dimotivasi, dia didorong untuk terus menyuarakan kritik kepada amnesti dan abolisi yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Jadi ini adalah pertarungan baru dan ini juga akan menjadi satu cerita baru bahwa ya suara pemakzulan yang sebelumnya kita pikir itu offset atau kelewatan, ini sekarang kayaknya dibiarkan oleh PSI dan bahkan cenderung didukung oleh Jokowi sendiri gitu. Ya ke depan kita nggak ngerti apakah ini akan terus bergulir, tapi pada prinsipnya kalau bagi saya sebagai masyarakat biasa, kalau memang PSI ingin menyampaikan pemakzulan, kritikan tajam atau dianggap sudah berbeda dengan Presiden Prabowo, mundurlah gitu. Itu etika politik gitu. Tarik semua kader-kadernya, itu menteri, wamen, supaya jelas gitu. Supaya ke depan ya PSI punya satu sikap yang sama gitu. Jangan kadernya menggonggong sendiri, elitnya tetap menikmati fasilitas dan logistik dari penguasa. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Kalau mau dukung sekalian, kalau mau lengserkan sekalian gitu. Harus satu kekuatan supaya jelas warnanya seperti apa. Dan ya kalau mau melengsarkan, saya sih menyarankan supaya Jokowi berada di depan gitu. Supaya juga jelas, jangan kemudian cuma bicara di belakang gitu ya, pura-pura nggak tahu padahal mendukung. Gitu. Tapi daripada melengsarkan Presiden Prabowo, menurut saya ya mending yang dilengsarkan adalah Gibran. Ya karena kalau Pak Prabowo ditanya soal apapun masih bisa jawab gitu, masih mendingan lah, masih nyambung gitu. Kalau Gibran ditanya apapun sering nggak nyambung, sering dia nggak ngerti apa yang sedang dia bicarakan. Ya bagi saya, kalau saya pribadi, daripada diganti presidennya mending ganti wapresnya dan diganti orang lain, terserahlah. Siapapun tokoh politik di Indonesia hari ini itu 100% dipastikan lebih baik dibandingkan Gibran. Bupati, wali kota yang tidak muncul dari dukungan bapak-bapaknya gitu ya, itu dipastikan lebih baik dibandingkan Gibran. Jadi ya daripada memakzulkan Presiden Prabowo, mending Gibran aja. Jadi mungkin setelah ini Purnawirawan TNI bisa melanjutkan agendanya supaya ya ini tidak didahului oleh kelompok atau gerakan politik Solo dan PSI. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.